Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Kuansa. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya. Proposal penelitian saya itu yaitu strategi pengembangan produk pada pembuatan mebel di PT Hakarindo Furniture Batam. Disusun oleh Derek Kuansa dengan NIM 19020033. Bab 1, pendahuluan. Latar belakangnya adalah sebagai berikut. Melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional tentu menuntut upaya keras dan cerdas untuk mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi lain yang dimiliki Indonesia. Sektor industrialisasi diyakini sebagai sektor yang dapat memajukan perekonomian. Adanya pandangan bahwa industrialisasi merupakan langkah awal pembangunan ekonomi negara berkembang menyebabkan Indonesia ikut mengembangkan industri, baik sektor industri besar maupun sektor industri kecil, baik di perkotaan ataupun di pedesaan. Menurut Firdausi, kemudian pengembangan produk merupakan serangkaian aktivitas yang dimulai dari analisis persepsi dan peluang pasar, kemudian diakhiri dengan tahap produksi, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen. Menurut Tanjung. Selanjutnya, mebel dari PT Hakarindo Furniture Batam dalam membuat produknya menggunakan inovasi sendiri tanpa melihat tren pasar, tapi untuk penggunaan tetap mengikuti tren di pasaran. Produk kerajinan yang dihasilkan bermacam-macam, mulai dari meja kantor, kursi kantor, dan sofa. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Strategi Pengembangan Produk pada Pembuatan Mebel di PT Hakarindo Furniture Batam. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah sebagai berikut. Bagaimana cara mengembangkan produk pada pembuatan mebel di PT Hakarindo Furniture Batam dan metode yang digunakan. Batasan masalahnya sebagai berikut. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dalam pembahasan tugas besar ini dibatasi pada 1. Strategi pengembangan produk. 2. Melihat ancaman pengembangan produk. 3. Strategi produk baru. 4. Diversifikasi produk. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan produk mebel oleh PT Hakarindo Furniture Batam dengan strategi yang ada. Manfaat penelitian. Penelitian ini memberi manfaat bagi 1. PT Hakarindo Furniture Batam, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan masukan bagi PT Hakarindo Furniture Batam mengenai perkembangan produk mebel. Yang kedua, Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi kepustakaan dapat digunakan oleh pihak-pihak yang ingin menulis mengenai strategi pengembangan produk mebel. Dan untuk saya sendiri, yaitu penulis, penelitian ini diharapkan menjadi saran untuk pengembangan diri dan menerapkan teori yang telah didapatkan selama masa kuliah serta menambah pengetahuan baru mengenai masalah yang sedang diteliti. Bab 2, tinjauan pustaka. Hasil penelitian terdahulu. Nama peneliti terdahulu, Sylvia Nailufari, Heti Mustika Anis, dan Sukidin. Judul penelitian strategi pengembangan produk pada handicraft citra mandiri di Desa Tutul, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Hasil penelitian. Yang pertama itu pengembangan produk. Pengembangan produk merupakan penciptaan produk baru atau dengan mengembangkan produk yang sudah ada. Proses pengembangan produk biasanya sangat penting bagi keberhasilan bisnis dalam jangka panjang. Hal ini dilakukan handicraft citra mandiri dalam menghadapi persaingan yang ketat. Sehingga yang dilakukan oleh handicraft ini adalah tetap menjaga kualitas dari produk yang dimiliki. Pengembangan produk baru yang berhasil mengharuskan perusahaan untuk membangun organisasi yang efektif untuk mengelola proses pengembangan produk baru. Handicraft citra mandiri dalam masa produknya juga menyesuaikan dengan dinamika pasar agar produk yang dimiliki dapat bersaing di pasaran serta yang utama dapat memenuhi keinginan pelanggan yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Adanya perubahan tersebut menuntut handicraft tersebut menciptakan produk-produk barunya. Hambatan-hambatan yang sering dialami handicraft ini yaitu masalah musim dan biaya. Karena jika musim penghujan, maka sulit mendapatkan hasil penjemuran yang diharapkan baik. Bentuk pengembangan produk yang dilakukan handicraft citra mandiri yakni didasarkan pada penetrasi pasar dengan memasukkan modifikasi produk ke lini produk yang sudah ada. Handicraft ini untuk mempertahankan kualitas produknya dalam pengelolaan pengembangan produk mulai dari proses awal sampai akhir, diantaranya penggalian gagasan, penyaringan gagasan, proses pengembangan, dan pengujian konsep, analisis bisnis, dan komersialisasi. 2. Diversifikasi produk.
Diversifikasi produk merupakan suatu strategi yang dilakukan untuk menambah jenis produk yang dimiliki. Keragaman produk dapat dilakukan dengan cara menambah dan membuat berbagai macam produk yang bervariasi sesuai dengan permintaan pelanggan. Handicraft Citra Mandiri memiliki keragaman produk yaitu tasbih, gelang, tongkat, dan kalung. Awal berdiri Handicraft Citra Mandiri, produk yang dimiliki hanya tasbih. Kemudian berjalannya waktu karena permintaan pasar yang bervariasi sehingga menciptakan produk di antaranya gelang, kalung, dan tongkat. Mengikuti perkembangan pasar, membuat Handicraft Citra Mandiri berusaha untuk mengikuti dinamikanya. Adanya bermacam produk yang dimiliki untuk menunjang dalam persaingan pasar. Berbagai macam produk yang dimiliki tetap mempertahankan mutunya agar produk tetap terjual di pasaran. Macam produk yang dimiliki ternyata mendapatkan keuntungan yang berbeda-beda. Produk tasbih lebih memiliki keuntungan yang kecil dibandingkan produk kalung, gelang, dan tongkat. Namun proses penjualannya lebih mudah. Industri handicraft Citra Mandiri dalam melakukan diversifikasi produk juga melakukan produk yang baru yang memiliki hubungan dalam hal pemasaran atau teknologi dengan produk yang sudah ada. Misalkan jika pihak pasar atau pelanggan menginginkan produk yang memiliki motif atau warna yang berbeda-beda, maka akan dibuatkan sesuai permintaan pelanggan. Handicraft ini dalam membuat produknya tidak hanya berasal dari kayu, yang seperti kayu kopi, kayu kukun, kayu cendana, kayu gaharu, kayu stigi, kayu asem, kayu gali, kayu kaliarus, buah pocok, kayu kemuning, kayu stepi, namun juga dari tulang. Produk yang biasanya dipadukan antara kayu dan tulang adalah kalung. Untuk produk gelang, tasbih, dan tongkat memiliki menggunakan bahan yang baku yang berasal dari kayu. Ketiga, strategi produk baru. Produk yang baru sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan produk yang dipasarkan, tetapi berhubungan pula dengan hal-hal atau atribut yang melekat pada produk tersebut. Handicraft Citra Mandiri dalam proses produk barunya berawal melihat kondisi pasar, kemudian mencoba membuat produk yang berbeda. Berjalannya waktu dapat bersaing dengan handicraft yang lain, sehingga tetap diminati di pasaran. Produk baru diluncurkan untuk mengantisipasi tingkat kejenuhan pelanggan akan produk yang sudah ada. Handicraft Citra Mandiri dalam membuat produknya berusaha memberikan kesan yang khas di mana produk yang dimiliki memiliki warna, motif, labeling yang berbeda, sehingga menyesuaikan dengan dinamika pasar. Proses pembuatan yang dilakukan industri handicraft Citra Mandiri di Desa Tutul, Kecamatan Bulung, Kabupaten Jember, ada beberapa tahapan yakni memilih bahan baku yang akan diolah dalam pembuatan handicraft. Bahan baku yang akan diolah yakni kayu. Kayu yang sudah ditentukan oleh industri handicraft Citra Mandiri. Proses selanjutnya yaitu pembuatan ukuran yang akan digunakan dengan cara kayu tersebut digergaji, kemudian diplong sesuai pesanan pelanggan. Biasanya bentuk bulat-bulat, lalu dihaluskan. Agar proses selanjutnya menghasilkan produk yang bagus, terus dikelirkan dengan menambahkan warna sesuai permintaan pelanggan. Setelah itu proses penjemuran, karena kalau selesai dikelir atau direbus masih basah, pengilapan memakan proses setelah penjemuran agar produk terlihat bagus. Setelah itu proses perakitan atau dirunci. Proses ini sesuai dengan permintaan pelanggan. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori, usaha bisnis mebel merupakan bisnis furniture yang adalah jenis bisnis dengan modal yang tak sedikit. Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Kata produk berasal dari bahasa Inggris, product, yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Bentuk bentuk kerja dari kata product, yaitu produce, merupakan serapan dari bahasa Latin produce, yang berarti untuk memimpin atau membawa sesuatu untuk maju. Produk ke segmen pasar. Produk dalam pengertian ekonomi diperkenalkan pertama kali oleh ekonom politisi, yaitu Adam Smith. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan terkait penelitian deskriptif kualitatif yang ada di industri mebel pada PT Hakarindo Furniture Batam. Strategi pengembangan produk yang dilakukan PT Hakarindo Furniture Batam dalam menciptakan produk baru dengan cara mengembangkan produk yang sudah ada, dengan tujuan untuk memang mengantisipasi kejenuhan pelanggan. Masarkan suatu produk yang dimiliki, produsen tidak lepas terhadap persaingan yang ada. Adanya persaingan sangat penting dalam mengetahui pembeda dari produk yang dihasilkan oleh produk saing. Oleh karena itu, menurut Kotler dan Armstrong, keberhasilan produk membutuhkan lebih besar dari sekedar memikirkan beberapa produk baru, menjadikan mereka produk dan menemukan pelanggan untuk produk tersebut. Selanjutnya,
Bab 3. Metode penelitian. Data yang dibutuhkan. Data yang dibutuhkan penulis berasal dari PT Hakarindo Furniture Batam yang kemudian dikumpulkan guna pengolahan data di tahap selanjutnya. 3.2. Pengumpulan data. Data yang telah dibuat oleh penulis pada waktu survei di PT Hakarindo Furniture Batam dikumpulkan ke dalam catatan Word, kemudian akan dilakukan pengolahan data untuk kebutuhan selanjutnya. 3.3. Pengolahan data. Dari pengertian dan penjelasan mengenai pengembangan produk di atas, berikut merupakan tabel pengembangan produk yang dilakukan pada PT Hakarindo Furniture Batam. Produknya itu ada 4, meja kantor, kursi kantor, sofa, dan lemari dapur. Inovasi sudah dilakukan di semuanya, diversifikasi juga sudah dilakukan semuanya, invensi hanya dilakukan kepada lemari dapur, karena lemari dapur adalah produk baru yang dibuat. Analisa data. Berdasarkan data yang telah diolah dapat disimpulkan dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa PT Hakarindo Furniture Batam dalam pengembangan produk untuk yang sudah melalui inovasi yaitu produk meja kantor, kursi kantor, sofa, dan lemari dapur. Inovasi yang dilakukan berupa perbaikan maupun memberikan tambahan dari produk yang sudah dibuat. Diversifikasi pun juga demikian, yakni produk meja kantor, kursi kantor, sofa, dan lemari dapur. Diversifikasi sendiri adalah memproduksi berbagai macam produk, berbeda dengan inovasi dan diversifikasi. Jika invensi adalah suatu penemuan sesuatu yang benar-benar baru, produk yang melakukan invensi yaitu produk lemari dapur. Melihat kondisi pasar yang menjual beragam produk, akhirnya pemilik PT Hakarindo Furniture Batam berinisiatif membuat produk barunya, dan dari situlah produk barunya tercipta. Pemilik PT Hakarindo Furniture Batam melakukan strategi produk barunya dengan cara menambah atribut lain yang melekat pada produk yang dimiliki seperti halnya motif, bentuk, label, warna, dan variasi. Memasarkan suatu produk yang dimiliki, barusan tidak bisa lepas terhadap persaingan yang ada. Ada persaingan sangat penting untuk mengetahui pembeda dari produk yang dihasilkan produk pesaing. Oleh karena itu, keberhasilan baru membutuhkan lebih dari sekedar memikirkan bentuk baru menjadikan produk dan menemukan pelanggan untuk produk tersebut. Selanjutnya, diagram langkah penelitian. Yang pertama, mencari referensi jurnal dan penunjang, itu dilakukan di hari pertama. Kemudian, berangkat menuju PT Hakarindo Furniture Batam dilakukan hari kedua. Pengambilan data yang dilakukan hari kedua juga yang sama. Kemudian kembali ke rumah dilakukan di hari yang sama. Selanjutnya, menganalisis data yang sudah didapatkan dilakukan di hari keempat. Presentasi dan mempublikasikan video penelitian ke YouTube dilakukan pada hari ketujuh. Bab keempat, daftar pustaka. Daftar pustakanya saya dapatkan dari Firdausi C.M 2017 Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Yang kedua, Gito Sudarno, I. tahun 2000, Manajemen Pemasaran, Yogyakarta, BPE. Koiriah N. Joko W. HTM-A 2017 dari buku Strategi Bauran Pemasaran Kerajinan Tenun Ikat pada CV Silvi Paradila di Desa Parangan, Kecamatan Maduran, Kabupaten Lamongan. Jurnal Pendidikan Ekonomi 11 dalam kurung 1 91-98. Kotler P dan Giri A, Prinsip-prinsip Pemasaran 2008, Jakarta, diterbitkan di Erlangga. Praptiwi D dan Senda I, tahun 2010, Cara mudah bagi UKM mendobrak kebekuan bisnis Jakarta. Diterbitkan di PT Alex Media Komputindo. Tanjung J.W, tahun 2003, Marketing Management Malang, diterbitkan di Bayu Media. Cip Jono F 2002, Strategi Pemasaran Yogyakarta, terbitkan di Andi Offset. Wijaja J 2004, Marketing Management Pendekatan pada Nilai-nilai Pelanggan, edisi kedua, Malang, diterbitkan di Banyu Media Publishing. Pengembangan produk, definisi tujuan, dan strategi pengembangannya saya dapatkan dari https www.kompas.com, Sekolah Read 2020 12 31 11 031 12 869. Pengembangan produk, definisi tujuan, dan strategi pengembangannya. Tentang produk di https id.wikipedia.org strip wiki strip produk. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf dalam perkataan saya. Terima kasih. Sampai jumpa.